Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan dan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengar radio. Pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar yang gue dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada yang ingin Syahrir bicarakan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia mempunyai kepemimpinan yang baru? Saya tidak dapat bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan proklamasi tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maaf Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Mari Bung Hatta. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 22.00, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Dengan tergesa-gesa, mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar esok hari. Ini, baru kalau Hercules sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya kalian bertengkar seperti ini. Mari duduk kembali. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda meminta Soekarno melakukannya? Hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh
orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda dan orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa adanya bantuan dari mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua melakukan keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Saya takut akan banyak korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik. Ya, kita bawa mereka ke suatu tempat lalu bujuk mereka. Saya setuju dengan begitu. Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Nah, Dengklok itu luas. Gimana kita mendapatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sodanko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Masalah tempat, kita pakai rumahnya Tio Kesong. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Cepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 04 bagaimana? Setuju! Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menjebak kota. Apa yang Anda katakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan tentara Jepang karena di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami para pemuda, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya ikut diajak. Bung Karno. Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami harus membawa Anda ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak sekali orang? Guntur menangis mendengar suara kalian. Dimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak akan meninggalkan istri dan anak. Jika kalian membawaku, maka bawalah istri dan anakku juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda sekarang juga. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami, Anda, dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi.
Bung Karno. Hatta, ternyata kau ada di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya benar Hatta, Soekarno. Ada apa ini sebenarnya? Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Jepang suruh menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi kepada Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju Bung, karena kami pemuda ingin kemerdekaan Indonesia atas dari payah sendiri, bukan karena ada dari Jepang. Itu benar Bung. Jika kita merdeka atas dari Jepang, kita ada melawan di Jepang. Kita bisa kerja lagi Bung. Coy, kenapa kamu terengah-engah? Ada Mr. Suparjo, dia memaksa ingin menjemput pulang Bung Karno. Baik, kami akan menemuinya sekarang. Bagaimana bisa saya menusuk Karno dan Hatta? Untuk apa kamu menemui mereka? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada, jadi saya kembali untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, silakan Bung. Ada apa, Suparjo? Rapat PPKI batal karena saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Syahir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Tunggu apa lagi? Ayo kita proklamasikan kemerdekaan kita, Bung. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur sedari tadi menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Saya berjanji dengan taruhan nyawa saya akan menjaga mereka. Apakah aku akan bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Tunggu sebentar. Bagaimana kita membicarakan rencana proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Apalagi hari sudah malam. Pihak Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kalau kita akan melakukan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan mengunjungi rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam Anda begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan kita yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan ini. Saya jamin keamanan Anda sekalian di sini. Saya akan pergi beristirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Silakan masuk. Thank you. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semuanya yang hadir? Menurut saya, jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Hatta saja yang menandatangani sama bangsa Indonesia. Setuju! Ayo, tolong kau perhatikan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Ini naskahnya, Bung. Silakan menandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Baik. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengasaan Timur,
nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi Bung Karno, Bung Hatta keluar ke Serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! Merdeka! Pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hedraningrat diiringi lagu Indonesia Raya oleh semua orang yang hadir.